Nottingham Forest menunjukkan keseriusan tinggi dalam upaya merekrut Douglas Luiz dari Juventus. Pemilik klub, Evangelos Marinakis, bahkan turun tangan langsung bernegosiasi dengan manajer umum Juventus, Damien Comolli. Negosiasi antara kedua klub disebut sudah berada di tahap akhir, dengan tawaran terakhir dari Forest mencapai sekitar 30 juta euro. Juventus juga dilaporkan mulai mencari pengganti Luiz, dengan Matteo Riley dari Brighton sebagai kandidat utama. Keterlibatan langsung para petinggi klub, diyakini akan mempercepat tercapainya kesepakatan. Media Italia menyebut, bahwa transfer Luiz ke Forest hampir pasti terjadi, dan pengumuman resmi kemungkinan besar hanya tinggal menunggu waktu. Barcelona menghadapi masalah unik di awal musim La Liga 2025-2026, karena tidak dapat memakai satupun dari 3 jersey baru mereka. Dalam laga perdana melawan Mallorca, tim terpaksa memakai jersey ketiga musim lalu yang berwarna hijau limau, akibat aturan ketat dari La Liga melalui proses kit selektor, yang mencegah bentrokan warna antar tim. Masalah serupa diprediksi terjadi lagi saat melawan Levante di pekan kedua, sehingga Barcelona kemungkinan besar kembali memakai jersey lama tersebut. Para fans dibuat bingung, karena jersey tersebut menyimpan kenangan buruk, namun kali ini membawa kemenangan. Barcelona berharap, masalah ini tuntas sebelum laga pekan ketiga melawan Rayo Vallecano. Real Madrid tengah mencari gelandang pengatur tempo untuk menggantikan Toni Kroos yang pensiun. Rodri dari Manchester City menjadi target utama, karena dianggap ideal berkat kualitas, visi, dan pengalamannya. Meski lini tengah Madrid sudah dipenuhi pemain top seperti Valverde, Camavinga, dan Bellingham, pelatih Xabi Alonso merasa masih kekurangan sosok pengatur ritme. Rodri dinilai bisa mengisi kekosongan itu, dan peluang perekrutannya terbuka, karena kontraknya di City tersisa 2 tahun dan ia menolak perpanjangan. Namun, ada risiko yang perlu dipertimbangkan, seperti usia Rodri yang sudah 29 tahun, riwayat cedera, serta kebijakan klub yang tidak memberi kontrak panjang kepada pemain di atas 30 tahun. Ademola Lookman dipastikan tetap bertahan di Atalanta untuk musim 2025-2026, setelah Inter Milan secara resmi menarik diri dari negosiasi transfer. Keputusan ini telah dikomunikasikan langsung kepada manajemen Atalanta, mengakhiri spekulasi panjang terkait masa depan sang pemain. Lookman pun akan kembali berlatih bersama skuad di bawah pelatih Ivan Juric, dan berpeluang tampil dalam laga pembuka Serie A melawan Pisa akhir pekan ini. Meski begitu, masa depan Lookman belum sepenuhnya aman. Bursa transfer masih tersisa 2 pekan, dan klub lain seperti Atletico Madrid disebut masih memantau situasinya. Keinginannya untuk hengkang juga membuat peluang kepindahan di menit-menit akhir tetap terbuka, asalkan ada tawaran yang sesuai dengan permintaan Atalanta. Saga transfer Jadon Sancho ke AS Roma memasuki babak baru, di mana Roma kini dilaporkan sebagai pihak yang menunda negosiasi, bukan Sancho. Laporan dari Football Italia menegaskan, bahwa Sancho tidak pernah menolak tawaran Roma, membantah rumor sebelumnya. Manchester United sendiri sudah menyetujui proposal Roma senilai 18 hingga 19 juta euro plus bonus, dan kini menunggu kejelasan. Di tengah ketidakpastian, Roma mulai melirik alternatif lain seperti Jonathan Rowe dari Norwich City, meskipun dinilai sebagai penurunan kualitas. Pelatih Roma tetap menginginkan pemain top seperti Sancho, namun klub harus segera memutuskan apakah akan menunggu atau mencari opsi lain, karena sejauh ini belum ada klub lain yang mengajukan tawaran setara kepada MU. Gelandang Manchester City, Tierney Reijers, mengungkapkan bahwa nasi goreng buatan neneknya adalah makanan favoritnya, dan berseloroh bahwa hidangan itu ikut berperan dalam perjalanan karirnya hingga ke Premier League. Menurutnya, nasi goreng merupakan sumber karbohidrat yang baik, dan masih sesekali ia nikmati meski sudah menjadi pesepak bola profesional. Selain nasi goreng, Reijers juga menyukai kuliner Indonesia lainnya, seperti soto dan ikan rica-rica buatan ibu dan neneknya. Pemain keturunan Maluku ini juga menunjukkan dukungannya untuk timnas Indonesia, dan berharap mereka lolos ke Piala Dunia 2026, karena berpeluang menghadapi adiknya, Eliano Reijers, yang kini membela skuad Garuda. Ia pun menyebut, menyaksikan pertandingan adiknya di kualifikasi merupakan momen yang membanggakan dan penuh harapan. Legenda Liverpool, Steve Nicol, melontarkan kritik tajam terhadap Cole Palmer dan João Pedro, usai keduanya gagal membawa Chelsea meraih kemenangan atas Crystal Palace dalam laga pembuka Premier League 2025-2026. Chelsea hanya bermain imbang 0-0 di Stamford Bridge, meskipun tampil dominan. Nicol menyoroti Palmer yang dinilai menghilang sepanjang laga, serta João Pedro yang tampil jauh dari performa terbaiknya seperti di Piala Dunia antar klub. Menurut Nicol, hasil imbang merupakan hasil yang adil, karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol, meski Chelsea mencatat 72% penguasaan bola dan 19 tembakan. Sementara itu, Palace lebih efisien dengan 4 tembakan tepat sasaran, meskipun juga gagal menjebol gawang. Rencana transfer Savinho ke Tottenham Hotspur kemungkinan besar batal, setelah Manchester City memutuskan untuk memblokir kepindahannya. Meski sang winger muda asal Brasil tertarik bergabung ke London Utara, Pep Guardiola menegaskan masih membutuhkan jasanya, setidaknya untuk 1 musim lagi. Seperti yang sudah diketahui, Savinho tidak masuk skuad saat City menghadapi Wolverhampton di laga pembuka Premier League, namun Guardiola tetap ingin mempertahankannya. Tottenham yang tampil meyakinkan di bawah pelatih baru Thomas Frank, masih mencari tambahan kekuatan di bursa transfer. Dan Savinho menjadi target utama, namun laporan menyebut City tak akan melepasnya. Meskipun manajemen klub sempat terbuka pada kemungkinan tersebut.
Meski Robert Lewandowski masih menunjukkan kualitas sebagai striker top di usia 36 tahun, dan tetap menjadi andalan Barcelona sejak bergabung, posisinya kini mulai mendapat tantangan serius. Cedera yang sempat dialami serta faktor usia, membuat pelatih baru, Hansi Flick, mulai mempertimbangkan opsi lain di lini depan. Ferran Torres, yang tampil konsisten sejak akhir musim lalu dengan mencatat 19 gol dan 7 assist, mulai dilihat sebagai pesaing utama. Torres bahkan tampil menentukan di laga-laga besar, dan menunjukkan performa meyakinkan di awal musim ini. Flick menilai, Torres mampu memberi kontribusi setara, bahkan berpotensi melampaui Lewandowski. Kini, keduanya harus bersaing secara adil untuk memperebutkan tempat utama di lini depan Barcelona, tanpa ada lagi jaminan starter bagi siapapun. Christopher Nkunku bergabung dengan Chelsea pada Juni 2023 dari RB Leipzig, dengan biaya transfer 52 juta pound dan kontrak 6 tahun. Namun, cedera dan performa inkonsisten membuat kontribusinya terbatas, hanya mencetak 3 gol di musim debut, dan 15 gol di musim berikutnya meski jarang menjadi starter. Chelsea kini mempertimbangkan menjualnya untuk merampingkan skuad, dan mematuhi regulasi keuangan UEFA. Awalnya, Chelsea mematok harga 70 juta euro, namun pada Juli 2025 nilai itu turun menjadi sekitar 50 juta euro, bahkan bisa lebih rendah hingga 35 juta pound, mendekati nilai pasarnya saat ini. Klub seperti Bayern Munchen, Inter Milan, dan Newcastle United tertarik, namun belum ada kesepakatan karena perbedaan nilai. Chelsea terbuka pada opsi penjualan langsung atau peminjaman dengan kewajiban beli. Noah Okafor, penyerang asal Swiss berusia 25 tahun, akan segera meninggalkan AC Milan untuk bergabung dengan Leeds United. Meski tampil impresif di laga pramusim, mencetak 2 gol melawan Liverpool dan 2 gol ke gawang Park Glory, Milan menerima pendekatan cepat dari Leeds. Klub Inggris itu menyodorkan tawaran lebih dari 20 juta euro, yang akhirnya disetujui Milan. Fabrizio Romano mengonfirmasi kesepakatan ini, dan menyebut Okafor akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Tes medis dijadwalkan dalam 24 jam. Seperti yang sudah diketahui, Okafor sebelumnya bergabung dengan Milan dari Salzburg pada musim panas 2023, mencatat 54 penampilan dengan 7 gol dan 5 assist. Meski Milan sempat ragu melepasnya, ketegasan Leeds membuat transfer ini hampir resmi. Kini, Okafor siap memulai tantangan barunya di Premier League bersama Leeds United. Spekulasi transfer Alejandro Garnacho ke Chelsea mulai memasuki tahap yang lebih serius. Winger muda Manchester United itu dikabarkan akan segera menerima tawaran resmi dari Chelsea, yang telah lama menunjukkan ketertarikan. Garnacho masuk dalam daftar jual musim panas ini, karena dianggap tidak cocok dengan strategi manajer baru MU, Ruben Amorim. Menurut laporan BBC Sport, Chelsea akan mengajukan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan. Manajemen klub asal London Barat menilai, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai negosiasi, mengingat jendela transfer tinggal 2 pekan lagi. Mereka berharap, masih punya cukup waktu jika tawaran awal ditolak, dan proses perlu dilanjutkan. Manchester United sendiri disebut terbuka untuk bernegosiasi, bahkan dengan klub rival sekalipun. Namun, mereka bersikeras tidak akan menurunkan harga jual Garnacho, yang ditetapkan sebesar 60 juta pound. Real Madrid terus menjalankan strategi jangka panjang, dengan merekrut pemain muda berbakat. Salah satu incaran terbaru adalah Kai Smith, gelandang 19 tahun milik AS Alkmaar, yang menarik perhatian klub lewat performa apiknya. Pemantauan dilakukan langsung oleh kepala pemandu bakat, Juni Calafat. Meski tertarik, Madrid memilih pendekatan hati-hati dan tidak ingin terlibat perang harga dengan klub-klub Premier League. Sebagai gantinya, mereka akan mencoba mencapai kesepakatan langsung dengan AS Alkmaar. Klub juga telah menetapkan batas maksimal transfer sebesar 30 juta euro, sesuai dengan prinsip finansial yang disiplin. Kai Smith masuk dalam rencana jangka panjang Madrid, namun transfer hanya akan terjadi jika sesuai dengan nilai dan kebijakan klub. Juventus dengan tegas menolak tawaran sebesar 25 juta euro dari Al Ahly untuk gelandang andalan mereka, Manuel Locatelli. Klub asal Arab Saudi itu tengah aktif mencari penguatan lini tengah, dan menjadikan Locatelli sebagai target utama dalam upaya memperkuat tim mereka. Meskipun tawaran tersebut dianggap cukup tinggi, Juventus tetap kukuh mempertahankan pemainnya, karena peran vital Locatelli dalam struktur tim. Pelatih Igor Tudor secara khusus meminta manajemen untuk tidak melepas sang gelandang selama jendela transfer musim panas ini, mengingat kontribusinya yang penting bagi performa tim. Selain itu, Locatelli sendiri juga dikabarkan tidak berminat untuk pindah, dan merasa nyaman serta ingin terus berkembang bersama Juventus di Turin. Dengan sikap tegas dari Juventus dan keinginan Locatelli, upaya Al Ahly untuk merekrut gelandang tersebut gagal total musim ini, dan Locatelli dipastikan akan tetap memperkuat lini tengah Bianconeri. Real Madrid mendapat kabar baik, karena Liverpool dikabarkan bersedia melepas bek incaran mereka, Ibrahima Konate, pada bursa transfer musim panas ini. Situasi ini muncul, karena kontrak Konate akan habis pada 2026, dan hingga kini belum ada kesepakatan perpanjangan antara pemain dan klub. Untuk menghindari kehilangan Konate secara gratis musim depan, Liverpool memilih menjualnya sekarang dengan harga sekitar 35 juta pound. Namun, Real Madrid menilai harga tersebut terlalu tinggi, mengingat sisa kontrak Konate yang kurang dari 1 tahun, sehingga mereka berencana melakukan negosiasi ulang agar harga bisa turun. Konate sendiri sangat antusias dengan kemungkinan pindah ke Santiago Bernabeu, melihat transfer ini sebagai langkah penting untuk perkembangan karirnya, dan kini menunggu proses transfer dari Madrid segera rampung.
Chelsea menghadapi masalah di lini belakang, setelah bek andalan mereka, Levi Colwill, mengalami cedera parah dan harus absen dalam waktu lama. Pelatih Enzo Maresca menilai, stok bek tengah saat ini terlalu tipis, sehingga klub berencana mendatangkan pemain baru sebelum musim 2025-2026 dimulai. Target utama Chelsea adalah Alessandro Bastoni dari Inter Milan, bek yang telah menjadi pilar pertahanan Inter dan timnas Italia dengan performa yang konsisten. Chelsea sudah mengajukan tawaran perdana sebesar 50 juta euro kepada Inter untuk mendapatkan Bastoni. Namun, Inter menolak tawaran tersebut, karena menganggap Bastoni sebagai aset berharga yang sangat penting untuk skuad mereka, sehingga tidak ingin melepasnya pada musim panas ini. Chelsea pun masih harus mencari cara lain untuk memperkuat lini belakang mereka. Manchester United belum menghentikan aktivitasnya di bursa transfer musim panas, dan kini tengah membidik Eduardo Camavinga dari Real Madrid sebagai target utama sebelum jendela transfer ditutup. Bahkan, MU dikabarkan siap mengajukan tawaran sekitar 80 juta euro. Sebelum fokus ke Camavinga, MU sempat mempertimbangkan opsi lain seperti Carlos Baleba dan Adam Wharton, namun gagal karena kendala harga dan penolakan klub. Meski Camavinga tengah mengalami cedera engkel dan baru akan pulih bulan depan, MU tetap serius memantau situasinya. Di sisi lain, Real Madrid menilai Camavinga sebagai pemain penting, meskipun performanya belum konsisten dan sering terganggu cedera. Madrid menegaskan tidak akan melepasnya di bawah harga yang telah ditetapkan. Kini, keputusan ada di tangan MU. Apakah mereka berani melangkah lebih jauh atau hanya berhenti pada minat semata? Sandy Walsh, bek timnas Indonesia berusia 30 tahun, resmi memulai babak baru dalam karirnya dengan bergabung ke Buriram United, salah satu klub papan atas di Liga Thailand. Kepindahannya diumumkan secara resmi pada Selasa, 19 Agustus 2025, melalui berbagai kanal media sosial milik klub. Buriram menyambut kedatangan Walsh dengan antusias, dan menyebutnya sebagai rekrutan penting yang memperkuat lini belakang tim. Sebelum bergabung dengan Buriram, Walsh bermain untuk Yokohama Marinos di Jepang, namun ia kesulitan mendapatkan waktu bermain secara reguler. Di klub barunya, ia akan mengenakan nomor punggung 14, nomor yang sebelumnya pernah ia pakai saat memperkuat Zulte Waregem di Belgia. Kehadirannya di Buriram United diharapkan bisa membawa pengalaman dan kualitas tambahan bagi tim dalam persaingan di Liga Thailand dan kompetisi regional ASEAN. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas, AC Milan masih belum mengumumkan rekrutan baru di posisi striker. Dusan Vlahovic dari Juventus disebut sebagai target utama yang paling didukung oleh manajemen Rossoneri. Jurnalis Matteo Moretto menegaskan bahwa Vlahovic adalah pilihan utama Milan, karena dianggap cocok dengan kebutuhan tim, baik dari segi kualitas, karakter, maupun motivasi bermain. Milan juga sempat dikaitkan dengan Rasmus Højlund dari Manchester United, tetapi persaingan dengan Napoli membuat transfer tersebut diragukan. Fokus Milan tetap pada Vlahovic, dan klub telah menjalin komunikasi aktif dengan Juventus serta pihak sang pemain. Direktur olahraga Iglitare dikabarkan terlibat langsung dalam proses pendekatan ini. Meski begitu, Milan tidak sepenuhnya bergantung pada Vlahovic. Klub tetap menyiapkan opsi alternatif jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Xabi Alonso mencatat debutnya sebagai pelatih di La Liga dengan hasil positif. Dalam laga kandang melawan Osasuna di Santiago Bernabeu, ia sukses mengantarkan Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0. Gol sematawayang yang menentukan kemenangan Los Blancos dicetak oleh Kylian Mbappe, melalui eksekusi penalti di babak kedua. Hasil ini membuat Real Madrid mengoleksi 3 poin dan menempati posisi ke-8 dalam klasemen sementara La Liga, sementara Osasuna masih berada di peringkat ke-16.